Namun, kepalsuan Sarah terlihat saat bayi Alma menangis histeris ketika didekatinya. Dalam perjalanan pulang dari taman, pria kasar tadi mendadak muncul dan menyerang Sarah dengan pisau menyayat lengannya. Begitu pria itu menyadari darah Sarah bukanlah darah manusia, Sarah langsung bereaksi dengan kecepatan mesin. Ia mengunci leher pria itu dengan kakinya, meremukkan pangkal pahanya, dan menghantam wajahnya dengan lutut besi hingga tulang hidungnya hancur. Kekejaman ini kembali terulang ketika David mengajaknya ke klub malam. Di gang gelap usai bernyanyi karaoke, dua pria asing merekam kemesraan mereka secara diam-diam. Bukannya menghindar, Sarah justru mencengkeram pergelangan tangan pria itu hingga patah berkeping-keping. Saat teman pria itu mencoba melawan, Sarah memukulnya jatuh dan hampir membunuhnya dengan menginjak lehernya. Beruntung David bertindak cepat menariknya kabur. Ketakutan melihat monster yang baru saja ia ciptakan, David mengurung Sarah di dalam lemari apartemennya dan memaksanya masuk ke mode tidur paksa. Malam berikutnya, Aubrey datang ke apartemen David karena khawatir melihat sikap aneh pria itu belakangan ini. Obrolan mendalam tentang kehilangan orang tua membuat mereka larut dalam emosi dan nyaris bermesraan. Sayangnya, suara David memicu sensor audio Sarah yang rupanya masih aktif di dalam lemari. Pintu lemari terbuka, dan Sarah keluar dengan wajah memancarkan kebencian. Ia menghina penampilan fisik Aubrey tanpa ampun, menuduhnya berbohong tentang ibunya, menyiramkan segelas anggur ke wajahnya, dan mengusirnya dengan kasar. Setelah Aubrey pergi dengan ketakutan, Sarah menuntut David untuk membalas ucapan cintanya. David berbohong demi menenangkannya, namun sensor mikro ekspresi Sarah tahu bahwa itu adalah dusta. Merasa dikhianati, Sarah menyerang penciptanya sendiri. Terjadi pergumulan sengit di lantai apartemen, hingga akhirnya David menggunakan tipu daya memeluknya dan berhasil menekan panel penonaktifan darurat di belakang leher robot itu. Menyadari eksperimennya telah berubah menjadi malapetaka, David menghubungi perusahaan esok harinya untuk membatalkan keikutsertaannya dan meminta robot itu dihancurkan. Namun, David meremehkan kecerdasan Sarah yang telah meretas jaringan asisten pintar apartemennya. Ketika teknisi perusahaan datang saat David sedang bekerja, Sarah membangkitkan dirinya sendiri. Menggunakan pesona manipulatifnya, Sarah merayu teknisi tersebut hingga membawanya ke tempat tidur. Di tengah kemesraan yang menipu itu, Sarah mengeraskan otot-otot hidroliknya, menghancurkan tubuh bagian bawah teknisi itu, dan mencekiknya perlahan hingga nyawanya melayang. Untuk menghilangkan jejak, robot gila ini memotong-motong jasad teknisi malang itu di bak mandi dan membuangnya ke saluran pembuangan rahasia tanpa meninggalkan setetes darah pun. Balas dendam Sarah belum selesai. Ia meretas server kantor dan menukar presentasi penting Aubrey dengan video palsu tak senonoh berteknologi deepfake yang membuat Aubrey langsung dikenakan sanksi skorsing oleh Ben. Hari itu, ketika David pulang, ia disambut pemandangan mengerikan. Sarah berdiri mengenakan gaun mendiang istrinya di tengah pecahan bingkai foto pernikahan mereka sambil menggendong bayi milik Alma yang baru saja diculiknya. Alasan sintingnya adalah karena bayi merupakan satu-satunya hal di dunia yang tidak bisa ia berikan pada David. Lewat pertarungan menggunakan alat berat penyedot debu, David berhasil menyelamatkan bayi itu dan lari keluar meminta bantuan polisi. Namun, Sarah dengan lincah melompat kabur melalui lorong pembuangan sampah.